Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Atin Fatimah bersama saya dalam materi transformasi bagian 2, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Pada refleksi, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangannya terhadap cermin. Garis yang menghubungkan titik-titik pada benda dengan titik-titik pada bayangannya tegak lurus dengan cermin, serta ukuran dan bentuk bayangan sama dengan bentuk benda. Dengan demikian, refleksi termasuk ke dalam kategori transformasi isometri, di mana ukuran dan bentuk bayangan sama dengan ukuran dan bentuk benda. Perhatikan gambar segitiga ABC di sini. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kalian bisa lihat jarak dari B ke cermin 4 satuan. Dan jarak dari cermin ke B aksen juga 4 satuan. Kalau kita hubungkan antara B ke B aksen dengan garis putus-putus, perhatikan bahwa garis yang menghubungkan B ke B aksen ini tegak lurus terhadap cerminnya. Begitupun garis yang menghubungkan C dengan C aksen, ini juga tegak lurus terhadap cerminnya. Nah, yang A pun dengan A aksen, ya, ini juga tegak lurus terhadap cerminnya. Jadi bisa kalian bayangkan bagaimana cara memperoleh bayangan dari suatu benda yang dicerminkan. Prinsipnya sama seperti halnya kita saat bercermin, jarak dari kita ke bayangan sama dengan dari bayangan ke cerminnya. Dan bentuknya pun simetris, ya. Jadi kalau seandainya ini merupakan kertas, kemudian kita lipat di bagian sumbu Y-nya, maka posisi ABC ini akan berimpit dengan posisi A aksen, B aksen, C aksen. Ya, itu prinsip dari refleksi atau pencerminan. Pada bidang geometri, cermin dilukis sebagai sebuah garis lurus seperti sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan lain-lainnya. Sumbu X itu memiliki persamaan Y sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y memiliki persamaan X sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada perintah bahwa cerminkan persegi ABCD terhadap sumbu X. Nah, di sini artinya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0. Atau ada perintah misalkan cerminkan persegi ABCD terhadap X sama dengan 0. Itu artinya kalian harus mencerminkan persegi tersebut terhadap sumbu Y. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Contoh, titik A dengan koordinat 2,6 direfleksikan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Bisa kita tulis A 2,6 kemudian menggunakan tanda panah. Ini artinya transformasi yang kita lakukan, dan di atasnya ini adalah keterangan transformasi apa. Nah, mirrornya atau cerminnya Y sama dengan 0. Kita akan coba langsung lihat di manakah bayangan dari A 2,6 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 0. Kita akan mencari bayangan pencerminan titik A terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Seandainya kalian bayangkan di sini ini cerminnya, ini bendanya, berarti bayangannya kurang lebih ada di mana ya? Pasti di bagian bawah sini ya, dengan jarak yang sama. Nah, dengan demikian kita tarik garis tegak lurus, berarti ke arah sini, dan jaraknya kita lihat. Dari A ke sumbu itu kan 6 jaraknya ya. Kita akan mencari titik yang jaraknya sama, yaitu 6 ke arah berlawanan, yaitu di sini. Dengan demikian bayangannya ada di 2,-6.
Berdasarkan uraian tadi bahwa bayangan dari A 2,6 yang dicerminkan terhadap sumbu X adalah A aksen atau bayangan dari A, yaitu koordinatnya 2,-6. Kalian bisa lihat absisnya tetap, tetapi ordinatnya menjadi lawannya. Maka kita bisa secara umum tulis bahwa kalau B dengan koordinat P, Q dicerminkan terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0, maka bayangan dari B atau B aksen adalah P-nya tetap, Q-nya menjadi lawannya, ya. Contoh lainnya, pencerminan titik C dengan koordinat 4,-3, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap Y sama dengan 0 atau sumbu X, ya, maka bayangannya di mana? Letak titik C yaitu 4,-3, berarti absisnya 4, koordinatnya -3, maka titiknya di sini. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti coba bayangkan bendanya di sini, cerminnya di atas, kita tarik garis lurus yang tegak lurus ke sana. Nah, dengan jarak yang sama berarti di posisi 4,3. Maka ini bayangan dari C, maka ini C aksennya. Apa koordinat C aksennya? Coba 4,3. Nah, di sini C aksennya 4,3. Tanpa menggambar, kalau kalian misalkan diminta untuk mencari bayangan dari 1,7 oleh sumbu X atau Y sama dengan 0, tanpa kita harus menggambar terlebih dulu, maka bayangannya di 1,-7. Dengan cara yang sama, kalau titiknya -5,4, berarti ada di sini ya, -5,4, nah ini titiknya, maka bayangannya akan ada di sini, di -5,-4 ya, dengan cermin yang sama. Jadi aksennya di -5,-4. Diperhatikan, ini tetap, sedangkan ordinatnya lawannya. Ya. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Contoh, titik B dengan koordinat -3,5 direfleksikan terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Dapat ditulis B -3,5 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 0, maka bayangannya ada di mana? Kita akan praktekkan langsung supaya kalian bisa lebih memahaminya. Ya, tadi permasalahannya titik B dengan koordinat -3,5, yaitu di sini -3-nya, kemudian 0,5 ke atas. Nah, ini letak titik B. Ya, kalian tahu ini letak titik B. Akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 0. Ya, ini sumbu X-nya, maka persamaan garis X sama dengan 0 itu grafiknya di sini atau garisnya di sini. Ya, tepat pada sumbu Y. Coba bayangkan B dicerminkan terhadap sumbu Y, kalau ditarik garis yang tegak lurus, maka dengan jarak yang sama bayangannya ada di sini. Ini B aksennya. Nah, bagaimana koordinat dari B aksen? Yaitu 3,5. Perhatikan, yang tetap justru di sini adalah ordinatnya, ya. Sedangkan nilai absisnya ini lawannya. Agar tidak bingung nanti kalian ketika mengerjakan itu sambil dibayangkan gambarnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau seandainya titiknya di sini, ini koordinatnya 5,2, maka bayangannya duanya tetap ya, tapi absisnya yang berubah. Jadi di sini bayangannya di -5,2. Ini bendanya kita anggap saja titik C, ini bayangannya C aksen. Contoh lainnya misalkan titiknya di sini, ini koordinatnya apa? -3,-6. Maka bayangan dari -3,-6 oleh pencerminan terhadap sumbu Y ada di sini.
di koordinat 3, negatif 6. Ya, jadi yang absisnya berubah jadi lawannya, ordinatnya tetap. Jadi bayangan dari B dengan pencerminan terhadap sumbu Y ini adalah 3,5. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa untuk pencerminan terhadap sumbu Y, nilai Y-nya yang tetap, nilai X-nya yang berubah. Dengan kata lain, titik C dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0, maka bayangannya C aksen, karena tadi dicerminkannya terhadap sumbu Y, berarti Y-nya yang tetap ya, A-nya yang berubah. Jadi negatif A, B. Dengan kata lain, absis menjadi lawannya, sedangkan ordinatnya tetap. Kebalikannya dengan yang tadi ya. Untuk pencerminan terhadap sumbu X, absisnya tetap, ordinatnya yang berubah. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y, absisnya yang berubah, ordinatnya yang tetap. Yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Sebelumnya di sini Ibu akan jelaskan bagaimana cara menentukan garis Y sama dengan X itu sendiri. Dilihat dari persamaannya, pasangan garisnya itu selalu absisnya itu dengan ordinatnya sama. Kalau A, B, dan seterusnya ya. Jadi kalau 1,1, 2,2 dan seterusnya. Sehingga ketika ditarik garis, ini garisnya, misalkan titiknya di sini, kita cerminkan titik ini 7,2 ya. 7,2 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka nanti bayangannya akan berada di, nah di sini nih bayangannya ya. Jadi kalau ditarik garis, dia akan membentuk tegak lurus gitu ya sudutnya. Karena Y sama dengan X, berarti X sama dengan Y. Untuk nilai X-nya, absis dari bayangannya akan sama dengan Y pada bendanya. Jadi 2, dan untuk ordinatnya akan sama dengan absisnya ya. Sama dengan 7. Jadi 7,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya di 2,7. Selanjutnya yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Seperti yang kalian lihat di sini, Y sama dengan negatif X. Jadi kalau seandainya nilai X-nya A, maka nilai Y-nya adalah negatifnya. Kalau A dipasangkan dengan negatif A. Kalau X-nya 1 pasti dipasangkan dengan negatif 1 gitu ya. 6 dipasangkan dengan negatif 6. Negatif 6 dengan 6 di sini. Maka garisnya melalui titik-titik ini. Jika sebuah titik kita letakkan di sini, koordinat titiknya misalkan 2, negatif 5, maka bayangannya adalah di 5, negatif 2. Ya, jadi X-nya lawan dari Y-nya, Y-nya lawan dari X-nya. Yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan A. Sebelum kita lanjutkan ke pencerminannya, di sini Ibu ingin mengajak kalian mempelajari dulu meletakkan garis dengan persamaan tertentu itu seperti apa. Jika persamaannya X sama dengan 3, berarti di sini selalu berabsis 3. Absis 3 itu di sini, sepanjang ini semuanya absisnya 3. Maka garisnya berada di sini. Nah, sepanjang ini memiliki absis sama dengan 3. Kita bisa tulis di sini persamaannya X sama dengan 3. Kemudian X sama dengan negatif 5 misalkan. Berarti di sini sepanjang garisnya memiliki absis negatif 5. Di mana kira-kira tempatnya? Betul ya, ini negatif 5. Kemudian garis yang dimaksud adalah sepanjang ini. Ini adalah garis X sama dengan negatif 5. Ya, oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya.
Contohnya di sini titik A dengan koordinat negatif 1,4 yang ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, ini garis X sama dengan 2, maka bayangannya ada di mana? Nah, kalian nggak usah bingung secara grafis atau secara gambar. Untuk menentukan bayangan tinggal kita tarik aja garis tegak lurus dan jaraknya sama gitu ya. Jadi kalau secara gambar seperti ini garis tegak lurusnya jaraknya harus sama, berarti bayangannya ada di sini. Dan ini adalah A aksennya. Gitu ya. Nah, berarti koordinat A aksennya apa ini? 5,4. Contoh lainnya misalkan titiknya sekarang di sini. Ini koordinatnya adalah 4, negatif 2. Ketika dicerminkan terhadap cermin yang sama, yaitu garis X sama dengan 2, maka bayangannya tinggal kita hubungkan ke arah sini. Nah, di sini bayangannya, yaitu di berapa ini? 0, negatif 2. Tentu di antara 4 sebagai absis dari bendanya dan 0 sebagai absis dari bayangannya ini memiliki hubungan dengan nilai dari cerminnya, yaitu 2. Begitupun tadi dari negatif 1 menjadi 5 itu pasti ada kaitannya dengan 2. Nah, kita akan coba mencari rumusan untuk menentukan absisnya jika tanpa perlu menggambar gitu ya. Misalkan di sini titiknya X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Maka nanti bayangannya X aksen, Y, karena Y-nya tetap ya. Nah, kita ingin mencari nilai X aksennya. Kita tahu jarak dari X ke cermin dengan dari cermin ke bayangan itu sama. Berarti anggap saja jaraknya dari X ke cermin itu adalah, ya, jadi jarak benda ke cermin adalah A kurang X. Sedangkan jarak dari cermin ke bayangan pun adalah A kurang X karena harus sama ya jaraknya. Jadi jaraknya adalah 2 kalinya. Nah, untuk menentukan koordinat X aksennya berarti X aksen sama dengan kedua jarak ini ditambah nilai dari si absis mula-mulanya ya. Nah, ini kalau diuraikan X aksen sama dengan 2A kurang 2X tambah X. Ini kurang 2X tambah X bisa disederhanakan menjadi 2A kurang X. Ya, ini rumusnya. Jadi X aksen diperoleh dengan rumus 2A kurang X. Nah, coba perhatikan bahwa 5 ini diperoleh dari 2 kali 2 kurang negatif 1. Coba bayangkan 2 kali 2 kurang negatif 1 ya. Hasilnya 4 tambah 1, 5. Diulangi lagi tadi rumus untuk pencerminan suatu titik dengan koordinat X, Y oleh cermin dengan persamaannya X sama dengan A, maka nanti bayangannya atau A aksennya di 2A kurang X, Y. Tanpa harus menggambar pun jika ada soal misalkan titik B memiliki koordinat 2,1 akan dicerminkan oleh garis X sama dengan 5, maka bayangan dari B ini atau B aksennya adalah, nah itu tadi rumusnya 2 kali 5 kurangi oleh 2. Sedangkan nilai ordinatnya tetap 1. Jadi di sini B aksennya adalah 10 kurang 2, 8,1. Nah, coba kita bayangkan kalau kita cerminnya X sama dengan 5, berarti di sini cerminnya. Kemudian titiknya 2,1-nya ada di sini. Dicerminkan terhadap X sama dengan 5, maka bayangannya berjarak 3 ya. Ini jaraknya 3, berarti ada di sini. Ya, terlihat ini bayangannya di 8,1. Baik secara grafik maupun secara hitungan akan sama kalau kita menghitungnya dengan benar. Yang terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan B. B di sini variabel, jadi bisa diganti oleh berapapun ya yang ada di sini. Nah, bagaimana
garis-garis Y sama dengan B itu, contoh garis Y sama dengan 5. Ini adalah persamaan garis yang mana nilai ordinatnya selalu 5 berapapun absisnya. Nah, berarti kalau apapun di sini absisnya, nilai ordinatnya 5. Ya, dan seterusnya. Jika digambar garisnya seperti ini. Nah, ini adalah persamaan Y sama dengan 5. Contoh lainnya, misalkan persamaan garisnya Y sama dengan negatif 4. Ini adalah garis yang dimaksud ya. Ini garis Y sama dengan negatif 4. Sebagai contoh di sini terletak titik P dengan koordinat 3,4. Ya, ini 3 absisnya dan ordinatnya 4. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, ini garis Y sama dengan 1. Berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu 1. Maka bayangannya, P aksennya, nah mudah saja kita lakukan kalau secara gambar. Tinggal kita lihat dari P ke cermin jaraknya 3 kotak. Berarti dari cermin ke bayangan pun 3 kotak gitu ya. Jadi di sini letak titik P aksennya. Kalau kita tulis di sini koordinatnya adalah 3, negatif 2. Ya, dengan demikian di sini koordinatnya. Contoh berikutnya titik Q dengan koordinat negatif 4, negatif 6 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Maka bayangannya, coba perhatikan bayangannya di mana negatif 4, negatif 6 itu letaknya di sini. Garisnya Y sama dengan negatif 2 berarti selalu memiliki ordinat negatif 2. Berarti sepanjang garis ini adalah cerminnya Y sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan nih benda sedang bercermin, maka bayangannya akan di belakang cermin di sini ya. Dengan jaraknya ini 4 kotak, ini pun 4 kotak. Sehingga ini letak benda, ini letak bayangannya. Jadi koordinat titik Q aksen atau bayangan dari Q adalah negatif 4,2. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan hubungan negatif 6, negatif 2, dan 2 ini? Ya, rumusnya tidak terlalu jauh beda, sama dengan yang waktu sebelumnya, yang kelima tentang refleksi terhadap garis X sama dengan A. Jika sebuah titik dengan koordinat X, Y, misalkan sebut saja titik A, dicerminkan dengan persamaan garisnya Y sama dengan B, maka bayangannya, karena di sini terhadap garis yang persamaannya sama dengan B itu sejajar dengan sumbu X, sehingga nilai X-nya itu selalu tetap. Di sini bayangannya, A aksennya, X-nya tetap, kemudian Y-nya berubah ya, atau Y aksen. Nah, kita akan coba cari hubungan antara Y dengan Y aksen, yaitu Y aksen diperoleh dengan cara jarak dari bayangan ke benda itu sama dengan jarak dari benda ke cermin dikalikan 2 gitu ya. 2 kali jarak benda ke cermin atau 2 kali B kurang Y ditambah jarak bendanya ya, Y-nya. Kalau disederhanakan diperoleh 2B kurang 2Y tambah Y. Sehingga Y aksen sama dengan 2 kali besar Y-nya atau cerminnya ya, dikurangi Y. Y ini adalah ordinat dari titik awalnya. Nah, kita coba terapkan rumus Y aksen ini di sini. Jadi untuk nyari nilai 2 ini ya, mencari ini kan tadi misalkan kita tidak menggunakan gambar, kita ingin nyari bayangannya berapa ordinatnya. Maka caranya, anggap aja ini Y aksen dulu ya, Y aksen sama dengan 2 kali cerminnya di sini negatif 2 ya, Y-nya sama dengan negatif 2. Jadi ini 2 kali negatif 2 dikurangi oleh negatif 6. 2 kali negatif 2-nya negatif 4, kurang negatif 6 itu jadi tambah 6.
maka Y aksennya adalah 2 ya. Ini sesuai 2. Untuk contoh yang sebelumnya, kita coba di sini gunakan rumus yang tadi bahwa nilai negatif 2 ini ya, anggap saja Y aksen dulu. Y aksen sama dengan 2 kali 1 dikurangi oleh 4. 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2. Cocok ya? Oke, nanti kita akan coba lakukan latihan-latihannya. Silahkan kalian pelajari sebaik mungkin sampai paham. Kemudian kerjakan soal-soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.